hal terkait penahanan Roy Suryo dengan dibantarnya dia di rumah sakit itu berarti tidak terjadi penahanan secara sempurna. Kita minta untuk saudara ya mengoreksi dirimu, dan kita berharap Bapak Presiden tolong nih tegur ini manusia satu ini yang suka membawa nama presiden. Kita sedang memprotes proses penangkapan yang tidak proper, tidak sesuai dengan hukum. Sudah 3 hari tersangka kasus dugaan fitnah, pencemaran nama baik dan manipulasi data, Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun sampai sekarang kedua tersangka diputuskan rawat inap di Rumah Sakit Polri. Usai keduanya menjalani serangkaian tes kesehatan. Menanggapi kabar itu, tim hukum Jokowi, Ade Darmawan, hari ini memberi ultimatum pada Polda Metro Jaya. Jika nantinya diketahui kesehatan Roy Suryo dan Dr. Tifa baik-baik saja, namun tidak dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya, maka Peradi Bersatu akan mengadukan ke Propam Mabes Polri. Lantas, apa yang menjadi kekhawatiran Ade Darmawan usai Roy Suryo dan Dr. Tifa diputuskan rawat inap dan tidak ditahan di rutan Polda Metro Jaya? Hal terkait penahanan Roy Suryo dengan dibantarnya dia di rumah sakit itu berarti tidak terjadi penahanan secara sempurna. Sehingga apabila sudah sehat, ya, saya ingatkan lagi nih, ya, besok hari Senin, teman-teman siap-siap, kita akan konferensi pers dan akan mendesak menyatakan pernyataan sikap bila mana Saudara Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah sehat, kembalikan ke Polda Metro Jaya, ke sel tahanan Polda Metro Jaya. Ini harus dilakukan nih, ya. Dan ingat, bila mana kami ngecek, ya, bahwa ada hal-hal yang terjadi di rumah sakit Keramat Jati, kami tidak segan-segan untuk melaporkan hal ini ke Propam Mabes Polri. Bila dia tidak dikembalikan, kami berikan waktu 1 kali 24 jam, kami akan berangkat melaporkan Propam dan mengadakan aksi pukul 100 panci di depan rumah sakit Keramat Jati. Dan ini pasti saya lakukan. Ya, saya cuma kasih 1 kali 24 jam pasca setelah saya selesai press conference besok. Karena bukan di situ tempatnya kalau orang sehat. Ya, bukan di Keramat Jati tempatnya, di rutan Polda Metro. Nggak ada urusan saya. Artinya bukan kita kejam. Ikuti prosedur hukum. Jangan sampai terjadi unprosedural. Kalau dia di rumah sakit, terus orang sehat, berarti unprosedural. Ini bisa dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Intinya, Peradi Bersatu bersama relawan Jokowi hari Senin akan mengadakan konferensi pers mendesak mengembalikan yang namanya Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Polda Metro Jaya, ke rutan Polda Metro Jaya. Itu dulu. Nah, Polda Metro nggak usah dulu di tahap 2 kan, balikin dulu ke sel tahanan. Karena sakit kan nggak boleh dibawa ke kejaksaan. Jadi intinya dia sehat dulu, setelah sehat dikembalikan ke sel Polda Metro Jaya. Ade Darmawan yang selama ini berdiri di garis depan membela Jokowi dari berbagai serangan, kali ini juga demikian. Dengan tegas, Ade Darmawan menyindir pihak-pihak yang akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap 2 tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tidak hanya pendukung Roy Suryo yang kena sindir, Polda Metro Jaya juga turut disindirnya jika nantinya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, skenario itu benar terjadi. Betapa sakitnya para pendukung Jokowi yang sudah setahun menunggu Roy Suryo CS ditahan, namun hanya dalam hitungan hari kembali bebas melenggang. Atas kekhawatiran mengenai hal itu, Ade Darmawan meminta pihak Roy Suryo, terutama para pendukungnya, untuk fokus menyiapkan materi untuk persidangan ketimbang kembali membuat kegaduhan. Kalau sampai penangguhan ini juga dikabulkan, berarti ada
siapa yang bermain di belakang ini? Ini berarti mengintervensi penangkapan ataupun penahanan dari Roy Suryo CS. Nggak boleh dong. Ya kan, walaupun itu hak kewenangan penyidik. Tapi kalaupun diwujudkan, itu hak dan kewenangan penyidik. Kami tidak mau intervensi. Tapi kalau ada yang coba-coba intervensi, saya akan ngecek dan saya akan kejar. Pasti saya kejar. Kenapa harus ditahan? Kenapa harus dilakukan penangkapan kalau akhirnya mau ditangguhkan? Ini kan berarti situasi politiknya ada yang berupaya untuk mengintervensi. Nggak boleh dong. Itu berarti presiden buruk. Jadi besok-besok kalau ada yang melanggar hukum, sisa alasan sakit, habis itu ditangguhkan. Kan ini nggak boleh. Ini adalah pembelajaran bagi kita semua. Untuk itu saya harap teman-teman mengawal semua ini, termasuk teman-teman media, mohonlah untuk dikawal semuanya ini. Dikawal agar supaya kita bisa melihat betul-betul penerapan hukum dan keadilan bagi Bapak Insinyur Joko Widodo itu terjadi. Kita sedang memprotes proses penangkapan yang tidak proper, tidak sesuai dengan hukum. Nah, bayangkan ditangkap saja sudah tidak layak, apalagi dalam tanda kutip dipamerkan. Itu yang kemudian kita merasa berkeberatan. Karena mereka ini bukan kriminal. Kalau terkait drama penangguhan ini, itu kita udah tahu kok. Mereka ngajukan, ya kita lihat aja apakah nanti kembali ke kewenangan penyidik Polda Metro Jaya, apakah mau menyetujui dan lain-lain. Tapi tentunya penangguhan itu ada alasannya. Alasannya harus sangat konkret. Nggak boleh main juga alasannya, gitu loh. Ya kan? Nah, itu yang harus kita lihat juga. Kalau ditangguhkan terus hanya untuk membuat gaduh lagi, untuk apa ditahan kan? Gaduhin aja sekalian kan gitu. Intinya penangguhan penahanan itu tidak mudah untuk didapatkan juga. Tentunya harus melewati berbagai macam syarat-syarat tentunya. Dan apa urgensinya untuk ditangguhkan? Kan bentar lagi sidang. Ya kan, lebih baik konsentrasi ke sidang lah. Gitu, daripada ditangguhkan hanya untuk keluar kemana-mana kan nggak menyelesaikan masalah. Lebih bagus konsentrasi sidang. Jadi biar di dalam persidangan nanti kita beradu bukti. Based on alat bukti lah ya. Proses penangkapannya saja sudah tidak benar. Coba bayangkan, tidak ada surat ya. Ini langsung statement ya. Tidak ada surat yang diberikan sebagai pengingat. Biasanya menurut KUHP baru harus dipanggil secara layak, secara patut 2 kali. Kalau tidak mau kompromi barulah upaya paksa. Dan ini Dr. Tifa pagi tadi mau ujian disertasi pada pukul 8. Ketika berangkat ditangkap. Ujian disertasi memang di tempat ini, tetapi bisa dibayangkan. Di sisi lain, suara berbeda datang dari advokat senior Hotman Paris Hutapea yang secara tegas meminta Kapolri untuk tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan tahanan rumah atau kota. Sontak permohonan Hotman mengundang kemarahan para pendukung Jokowi. Tentu saja usulan Hotman ditentangnya. Lantas, apa yang membuat Hotman lebih berharap Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan penahanan kota ketimbang ditahan di rutan? Benarkah ini demi ketertiban nasional hingga Hotman berulang kali menyebut nama Presiden Prabowo? Atau demi apa hingga rela dirinya dianggap pendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa? Seruan Hotman yang meminta Roy Suryo dan Dr. Tifa dijadikan tahanan mendapat tentangan keras dari sejumlah advokat senior yang selama ini dikenal dekat Jokowi. Mereka kompak menyuarakan penolakannya atas saran Hotman yang dianggap membahayakan. Menurutnya, penahanan terhadap Roy Suryo sudah tepat, mengingat saat ini Roy Suryo berulang kali memecah persatuan dengan menyebarkan narasi kebencian. Atas alasan itu, para advokat senior seperti Rasman dan Darmawan Halim mendukung sikap Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jalan terbaik dalam kasus ini menurut mereka, yakni menggelarnya di persidangan dan melihat siapa yang dapat membuktikan ucapannya mengenai ijazah apakah asli atau palsu. Bagi para pendukung Jokowi, tentu saja mereka lebih percaya ucapan Jokowi ketimbang Roy Suryo dan Dr. Tifa yang hanya menyebar fitnah dan kedengkian ketimbang keilmuannya. Kemarin sudah dijelaskan ya oleh Pak Kapolda bahwa itu merupakan
rangkaian dari kegiatan yang harus dilakukan penyidik sebelum diserahkan tahap 2 ke kejaksaan, karena di kegiatannya kemarin sudah dijelaskan ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan administrasi untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik sebelum diserahkan ke kejaksaan. Bapak Kapolri yang terhormat, perkenankanlah saya memberikan saran terkait penahanan Roy Suryo CS. Saya dalam posisi netral. Saya tidak pernah memberikan komentar apakah benar ijazah asli atau tidak. Saya dalam posisi netral, dan proses hukum biarkan terjadi karena sudah berjalan. Namun saran saya, mengingat situasi negeri kita sekarang ini, akan lebih bijaksana apabila terhadap Roy Suryo CS jangan ditahan di penjara, tapi lebih bijaksana mungkin tahanan rumah atau tahanan kota. Kasus ini sudah terkait dengan berbagai aspek, terutama aspek politik. Saya tidak mengatakan Roy Suryo bersalah atau tidak, namun situasi negeri kita ini membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Sekalipun proses hukum terjalan terus, namun alangkah bijaksana tahan rumah aja atau minimum tahanan kota. Ya, itu saran saya. Saya tidak ada motivasi politik. Saya benci politik. Saya yakin Bapak tahu, sebelum Bapak mencapai pangkat kapten di kepolisian, saya sudah jadi pengacara dari Bapak Prabowo dan keluarganya sejak tahun 1998. Ya, jadi saya tidak ada maksud apapun, saya tidak memihak siapapun, hanya tolonglah demi negeri kita ini, cukuplah ditahan rumah atau tahan kota. Dan oke, kalaupun proses peradilannya berjalan terus, sebaiknya jangan ditahan. Hanya saran dari seseorang yang netral, saya tidak memihak siapapun. Kalau orang ingin ditahan, istilahnya tahan kota ya, ada tahan rumah, ada tahan kota ya. Kalau mereka itu berdua, umpamanya RS dengan si T, ingin melakukan hal itu, dia membuat surat sebelumnya, kemudian berhentilah untuk melakukan hal-hal yang negatif. Carilah narasi-narasi yang positif untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Apa yang telah dituduhkan itu betul nggak? Kalau misal terjadinya misalnya sekarang dia ditahan, ternyata yang benar itu siapa? Tentu yang ditahan itu yang tidak benar. Sehingga seperti itu. Makanya bahwa saat ini para komen netizen maupun beberapa praktisi juga nggak terlalu signifikan. Ya artinya welcome saja. Artinya kewenangan terhadap kepolisian itu artinya sudah sesuai dengan prosedur, dan Kapolri pun juga memberikan juga statement itu adalah suatu kewenangan, dan proses-prosesnya pun juga dijalani sesuai dengan prosedur hukumnya. Kalau misalnya si A, si B, praktisi lain tahan di rumah, terus kemudian juga keinginan tahan di kota, saya ngalamin bahwa orang yang berbuat baik itu tentu dia tunduk pada aturan, bukan melawan aturan. Hotman mengatakan bahwa sebaiknya Roy Suryo dan Dr. Tiva tidak ditahan dengan alasan kondisi negara saat ini. Ya, diperlukan kearifan. Saya mau tanya, dengan ditahannya Roy dan Tiva, itu mengurangi opini publik yang liar atau menambah?
Justru kondisi bangsa ini lebih baik. Tidak ada yang teriak-teriak lagi, tersangka, tapi teriak-teriak lagi. Kemana-mana, tampil di TV ABCD. Belum lagi pengacaranya yang cuap-cuap terus. Nah, artinya bahwa dengan ditangkap dan ditahan, bahwa akan berkurang opini publik dan membuktikan bahwa Polri benar-benar menjalankan tugas dan kewenangannya. Langkah yang dilakukan Hotman ini adalah mau menggambarkan seolah-olah bahwa dia itu menganggap Pak Kapolri itu rendahan, dia udah hebat. Dan dia minta untuk dilakukan tahanan kota atau tahanan rumah atau tidak dalam tahanan. Apa urusannya dengan Anda? Apa Anda ini jadi relawan Roy? Setahu saya bukan juga pengacara Roy. Nah, jadi ini selalu mengambil suasana seolah-olah Anda itu selalu tampil. Nah, sekarang kita minta untuk saudara ya mengoreksi dirimu, dan kita berharap Bapak Presiden tolong nih, tegur ini manusia satu ini yang suka membawa nama Presiden. Sementara itu bagi Rasman, dukungan yang diberikan Hotman pada Roy Suryo merupakan sebuah kekeliruan besar. Meminta Kapolri untuk membebaskan Roy Suryo dengan membawa-bawa nama Presiden Prabowo, menurut Rasman adalah sebuah penghinaan. Bagi Rasman, kebiasaan Hotman yang menjual nama Presiden dengan dalih kedekatan adalah upaya yang justru mengecilkan kehormatan Presiden. Berangkat dari asumsi itu, Rasman menentang keras saran Hotman yang meminta Roy Suryo dan Dr. Tifa dibebaskan dan diganti dengan tahanan kota. Hotman mengatakan bahwa Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo itu sejak masih kapten itu Hotman ini katanya sudah jadi pengacara Bapak Prabowo. Pertanyaannya, apa hubungannya? Apa hubungan kapten atau AKP Bapak Listio Sigit Prabowo dengan kasus ini? Dan Anda bawa lagi hubungannya dengan Bapak Prabowo. Inilah yang juga terjadi di ruang persidangan kami kemarin. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya bahwa gua nih pengacara Bapak Prabowo, itu masih kapten, aku udah pengacara. Itu artinya ingin mengintervensi, dan yang kedua menggambarkan bahwa itu seolah-olah dia orang hebat dan Bapak Kapolri itu bukan siapa-siapa. Karena itu saya minta dan mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nama Bapak itu terlalu sering Bapak dibawa-bawa oleh Hotman. Di persidangan saya dibawa-bawa sampai di ruang sidang. Yang mulia, Pak Presiden Prabowo itu 3 jam di pesta anak saya. Saya tanya waktu itu, apa hubungannya Anda bicara itu? Jadi ini ada upaya untuk, menurut dugaan saya, untuk bagaimana orang takut kepada dia dan orang tidak siapa-siapa. Hotman, kau bukan siapa-siapa. Kita minta untuk saudara ya mengoreksi dirimu, dan kita berharap Bapak Presiden tolong nih, tegur ini manusia satu ini yang suka membawa nama Presiden. Kita sebagai warga negara punya kewajiban untuk menjaga harkat martabat seseorang, apalagi mantan presiden. Ya, saya selaku Ketua Umum kami Jokowi Gibran juga berkomitmen untuk tetap mendukung Bapak Jokowi Gibran. Kita mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan kami ini jelas orang yang mendukung pemerintahan saat ini. Dan saya mendukung penuh Bapak Prabowo Subianto. Kita tidak mau ada orang yang coba-coba ya untuk mengambil kesempatan dan membangun opini seolah-olah Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo itu tidak harmonis. Saya berharap Bapak Prabowo untuk bisa menegur yang bersangkutan, tidak selalu membawa-bawa nama Bapak Presiden. Karena itu kita ini cinta Bapak, karena kita rakyat Indonesia memilih Pak Prabowo dengan 58%. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube Cumi Cumi.